Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk pada sesi konseling, mungkin alangkah baiknya saya untuk bincang-bincang dulu dengan kamu. Nah, mungkin saya sudah membaca intake inform yang saya ketahui tentang masalah kamu yang sudah kamu isi. Nah, kalau boleh tahu, saya menanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana nih kabarnya untuk mungkin hari ini, atau kamu sedang tidak baik-baik saja, atau kamu sedang baik-baik saja, bagaimana? Alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Oke, lagi baik-baik saja ya. Nah, mungkin kamu punya kesibukan untuk seminggu ke depan atau seminggu ke belakang? Untuk seminggu ke belakang mungkin saya baru pembagian rapot. Oke, gimana nih hasil untuk pembagian rapotnya? Alhamdulillah memuaskan. Oke, nah untuk seminggu ke depan kamu ada kesibukan atau mau mengschedulekan untuk liburan? Ya, saya mau liburan bersama keluarga saya Oke, kalau boleh tahu kemana nih liburannya? ke Pangandaran. Oke, ke Pangandaran. Nah, mungkin kamu ingin mengajak siapa aja nih ke Pangandaran? Mama, ayah, adik. Oke, mama, ayah, sama adik ya. Iya. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini saya mengucapkan terima kasih ya. Kamu sudah datang pada sesi konseling kali ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Apa kamu sudah kenal dengan saya? Iya, sudah. Ya. Tapi kita perkenalan dulu terlebih dahulu lagi ya. Nah, mungkin perkenalkan, nama saya Rosi Nurmalasari. Saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, untuk alamat saya di Ciamis. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada kamu lebih nyaman memanggil saya apa? Manggil ibu. Oke, panggil ibu saja ya. Nah, boleh sekarang kamu untuk memperkenalkan diri, boleh kamu perkenalan. Kalau misalnya pengen disamarkan namanya boleh. Kalau misalnya kamu ingin perkenalan dengan diri kamu sendiri boleh, silakan. Pakai samaran aja ya? Boleh. So, mau siapa? Teman kamu boleh? Iya, Nanad. Oke, Nadad ya. Mungkin ibu sudah tahu nama kamu siapa, tapi kamu ingin menyamarkan di dalam sesi konseling ini menjadi Nanad ya? Iya. Oke, baik. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi kepada Nanad, apakah Nanad pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, mungkin ibu jelasin dulu ya apa itu konseling. Nah, mungkin konseling ini suatu layanan yang diberikan kepada konselor kepada konseli untuk dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah, di mana konselor itu saya dan konseli itu kamu sebagai Nanad ya. Nah, untuk selanjutnya di sini di dalam sesi konseling ini mungkin kita ada beberapa sesi ya untuk nanti kita ada kontrak sesi. Nanti kita akan mengikuti sesi konseling ini, ada 4 sesi ya. Nah, sekarang ini adalah sesi yang pertama. Nah, mungkin untuk durasi sesinya, per sesinya itu mungkin 30 menit ke depan kita akan melakukan sesi konseling. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, nah di dalam sesi konseling juga di sini memiliki 3 asas. Untuk yang pertama di sini ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Dimana mungkin untuk yang pertama di sini ada asas kerahasiaan yang mungkin yang tahu permasalahan kamu cuma ibu dan Nanad saja. Apakah ada orang lain yang boleh mengetahui tentang permasalahan kamu? Tidak boleh. Oke, berarti kita keep berdua saja ya, Nat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada asas keterbukaan. Nah, di mana kamu nanti menceritakan semua permasalahan kamu, ceritakan semua kejadian yang kamu alami tanpa nanti ibu takut takut ibu hakimi permasalahan kamu. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada asas kesukarelaan, di mana kamu melakukan sesi konseling ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Apakah benar? Iya, benar. Oke, baik. Nah, mungkin ibu di sini izin merekam suara dan mencatat apa yang mungkin terjadi pada sesi konseling kali ini. Apa diperbolehkan? Iya, boleh. Oke, boleh ya.
Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin Ibu ingin bertanya kepada Nana, apa sih yang membuat Nana ingin berkonseling bersama Ibu? Atau mungkin permasalahan apa sih yang ingin diceritakan oleh Nana? Mungkin permasalahan tentang sekolah. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih di sekolah? Saya merasa gak nyaman aja soalnya kan sebenarnya bukan kemauan saya ya sekolah di sini, tapi kemauan orang tua saya. Terus lingkungannya juga nggak membuat saya nyaman. Oke, baik. Jadi kamu sekolah di sini itu bukan kemauan kamu, tapi Iya. kemauan orang tua kamu. Iya. Nah, kalau boleh tahu kamu ingin sekolah di mana tadinya? Saya tadinya ingin sekolah di SMA 1 Tasik. Oke, nah terus tadi kata kamu ada kejadian yang tidak mengenakan mungkin ya di kelas. Nah, kalau boleh tahu Ibu kejadian itu seperti apa? Kayak bersirkel kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu bersirkel-sirkelnya gimana? Ya jadi pertemanannya tuh kayak bersirkel, berkubu-kubu gitu, Bu. Oke. Nah, yang membuat kamu gak nyaman itu di mananya? Iya, di circle-nya itu. Oke. Teman-teman dekat saya yang membuat gak nyaman. Oke, jadi kamu sering ngebuat kamu gak nyaman Iya. gitu ya di kelas. Nah, ketika kamu merasa mungkin kamu gak nyaman, apa sih yang kamu lakukan? Mungkin saya lebih menyendiri. Oke, tapi kamu punya teman di kelas? Ada. Tapi kamu membuat circle juga? Iya, tapi ya gak nyaman. Oke, jadi mungkin kamu ingin lebih akrab lagi. Iya. Dengan semua teman gitu ya, Iya. tanpa ingin bersirkel ya, Iya. seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ketika kamu merasa gak nyaman di kelas kan kata kamu, terus kamu ada paksaan mungkin ya dari orang tua kamu. Iya. Nah, kamu suka ngerasa kepaksa gak ngejalaninnya? Iya, kadang-kadang suka ngerasa kepaksa kalau lagi bener-bener gak nyaman. Oke, kalau gak benar-benar nyaman. Nah, ketika kamu sekarang sudah semester 2 ya, mau naik kelas ke kelas 11, apakah kamu masih ingin pindah sekolah atau ingin tetap di sekolah yang lama? Mungkin kalau ada kesempatan ya saya ingin pindah sih, Bu. Oke, kalau ingin ada kesempatan mungkin kamu ingin pindah ya. Iya. Nah, kenapa kamu ingin pindah? Karena saya ingin bersekolah di sekolah yang saya inginkan. Oke, jadi kamu ingin bersekolah di sekolah yang kamu inginkan. Nah, mungkin Ibu di sini mengetahui permasalahan kamu ya, dimana mungkin permasalahan kamu itu yang tadinya mungkin pengen ke sekolah yang menurut kamu mau ya, tapi kamu harus menuruti permintaan orang tua kamu sendiri. Nah, terus kamu tidak nyaman dengan situasi kelas ya, dimana mungkin situasi kelas kamu bersirkel-sirkel. Nah, Ibu mau bertanya kepada kamu. Nah, mungkin setelah Ibu melihat permasalahan kamu, nah di sini Ibu mempunyai skala ya, dimana dari skala ini dari 0 sampai 10, dimana 0 kamu merasa tidak baik-baik saja dan 10 kamu merasa baik-baik saja. Nah, kalau boleh tahu sekarang kamu ada di skala berapa? Di skala 5. Oke, di skala 5. Kalau boleh tahu skala 5 itu seperti apa? Sedih, kayak ngerasa sendiri. Oke, sedih, merasa sendiri ya. Nah, mungkin di sini mungkin kamu sekarang ada di skala 5. Di skala 5 itu kamu merasa sedih, merasa sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, nanti kan kita ada beberapa sesi ya. Dimana mungkin kita akan ada 4 sesi. Nah, pencapaian kamu di sesi terakhir kamu ingin berada di skala berapa? Di skala 10. Nah, kalau boleh tahu skala 10 itu seperti apa?
kayak udah nyaman berteman sama semuanya. Terus gak sedih lagi. Oke, nah jadi mungkin pencapaian kamu ingin berada di skala 10, di mana skala 10 itu kamu merasa nyaman, mempunyai teman seperti itu ya. Nah, di sini Ibu mempunyai skema di mana mungkin di sini ada skema kognitif di mana ada situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, di dalam skema ini kan kamu tadi mungkin kamu suka ngerasa sedih ya, ngerasa kamu nggak punya temen, terus teman kamu bersirkel-sirkel, sedangkan kamu ingin berbaur dengan semua teman-teman kamu. Nah, situasi kamu ketika kamu merasa seperti itu bagaimana? Sedih. Terus ada lagi gak? Sedih sih, sedih. Situasi kamu sedih. Iya. Nah, ketika kamu merasa sedih, nah pikiran kamu itu seperti apa? Pikiran aku kayak kawur. Tahu kawur gak, Bu? Gimana kawur? Kayak kemana-mana pikirannya. Oke, kemana-mana ya. Nah, mungkin situasi kamu sedih, pikiran kamu tuh kemana-mana ya, bingung gitu ya. Aku tuh harus berteman dengan siapa sih gitu ya. Nah, perasaan kamu ketika kayak gitu gimana? Sedih. Oke, sedih ya. Sedih. Nah, ketika kamu merasa sedih, tindakan kamu seperti apa? Mungkin saya lebih ke menyendiri, merenungkan nasib mungkin, Bu. Oke, menyendiri, merenungkan nasib ya. Mungkin kenapa sih teman-teman aku tuh seperti itu gitu ya. Oke, nah di sini mungkin apakah kamu nyaman dengan skema negatif tadi? Nah, kan Ibu tuh sudah bertanya ya kepada kamu, dimana mungkin teman-teman kamu bersirkel-sirkel, kamu tidak nyaman, situasi kamu sedih, pikiran kamu kemana-mana, perasaan kamu mungkin sedih juga ya, terus tindakan kamu menyendiri. Nah, apakah kamu nyaman dengan skema negatif seperti itu? Enggak. Enggak ya, gak nyaman. Berarti apa kamu ingin mempertahankan skema tersebut? Tidak. Oke, baik. Nah, Ibu ingin merefleksikan diri terlebih dahulu, merefleksikan diri kamu terlebih dahulu ya, supaya mungkin kamu lebih tenang, lebih plong ya. Nah, mungkin dari permasalahan kamu ini, nah, bagian tubuh mana sih yang kamu rasakan paling terasa gitu? Di hati, berarti di bagian dada ya? Iya, di dada. Oke, bagian dada. Mungkin kalau boleh tahu, apa sih yang dada kamu rasakan itu? Kayak perih, sesek gitu loh. Oke, perih, sesek ya. Iya. Nah, boleh sekarang kamu pegang dada kamu. Iya. Tutup mata. Nah, boleh kamu sekarang tarik nafas, keluarkan, bahwa kamu ingin melepaskan rasa sedih kamu, ingin merasa lebih tenang. Boleh kamu sekarang tarik nafas lagi, keluarkan lagi, tarik nafas, keluarkan. Boleh kamu sekarang membuka mata. Gimana nih? Apakah lebih rileks, lebih tenang, lebih plong? Ya, lebih rileks. Oke, lebih rileks ya. Nah, untuk selanjutnya di sini, kira-kira dari mana dulu sih yang bisa kamu rubah, mungkin dari situasi, pikiran, perasaan, tindakan? Kamu ingin merubah sedih kamu dulu, merubah kemana-mana, mungkin pikiran kamu kemana-mana, terus kamu ingin menyendiri, kamu jadi tidak menyendiri, boleh? Merubah kesedihannya aja dulu. Oke, merubah kesedihannya dulu ya. Iya. Nah, jika dengan mungkin situasi seperti tadi, kamu ingin merubahnya seperti apa? Menjadi lebih
dari sedih mungkin ingin merubahnya seperti apa? Lebih baik, lebih bahagia lagi, Bu. Oke, jadi bahagia ya. Ya. Nah, dari pikiran, mungkin tadinya pikiran kamu kemana-mana, terus pikiran kamu gak karuan. Nah, boleh kamu ingin merubahnya seperti apa? Menjadi pikirannya lebih positif lagi. Oke, lebih positif lagi. Nggak Terus, mikir kemana-mana lagi. oke, jadi enggak. Harus lebih fokus. Oke, lebih fokus ya. Iya. Nah, untuk perasaan nih, tadi yang tadinya mungkin kamu sedih, perasaan kamu ingin dirubah menjadi apa? Lebih ceria lagi, lebih mengekspresikan diri lagi. Oke, jadi kamu di kelas ingin lebih mengekspresikan diri ya. Iya. Nah, untuk tindakannya nih, yang tadinya mungkin kamu sering menyendiri, mungkin sering merenung, kamu ingin merubahnya seperti apa? Lebih ke berbaur lagi bersama teman-teman. Banyak aktivitas yang sama teman-teman kayak gitu lah, Bu. Oke, mungkin aktivitas yang lebih positif. Iya. Contohnya mungkin belajar bareng Iya. gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ini kan kamu tadi yang tadinya mungkin dari situasi. Nah, kamu lebih nyaman situasi yang tadi negatif atau yang positif? Yang positif. Oke, yang positif. Nah, jadi kamu lebih memilih tindakan yang positif ya. Dimana mungkin kamu yang tadinya sedih bisa berubahnya menjadi bahagia dari pikiran. Jadi dari pikirannya dari kemana-mana yang lebih positif, lebih fokus ya, dari perasaannya dari sedih jadi menggembirakan, menyenangkan, ceria gitu ya, lebih produktif. Nah, terus yang tindakannya tadi menghindari menyendiri jadi lebih bisa berbaur dengan teman, seperti itu ya. Nah, mungkin dari tadi kita sudah banyak ngobrol ya. Nah, mungkin dari skala nih, kan tadi kamu ada dari skala 5 ya, berada di skala 5. Nah, apakah ada kenaikan skala untuk sekarang? Ada 1. Oke, jadi mungkin jadi 6 ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu 6 itu seperti apa? Lebih plong lagi, mulai bercerita lagi. Oke, jadi mungkin kamu lebih plong, udah bisa cerita ke ibu juga ya, udah bisa cerita ke ibu, jadi kamu lebih plong. Nah, mungkin dari permasalahan kamu tadi yang tadinya kamu tuh sering ngerasa mungkin kenapa sih saya harus sekolah di sini, terus kenapa orang tua harus menyekolahkan saya di sini ya. Terus kamu di kelas sering merasa sendiri, terus teman-teman kamu bersirkel-sirkel, sedangkan kamu ingin merasa mungkin ingin sering berbaur dengan teman semuanya, belajar bareng gitu, sedangkan kan kamu tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin ibu ingin mengasih homework ke kamu. Nah, untuk homeworknya kamu bisa membuat skema kognitif sesuai pemahaman yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, tindakan kamu yang seperti ini, yang seperti ibu contohkan ya. Nah, boleh kamu membuat skema kognitif seperti ini supaya apa? Supaya mungkin kamu sedang merasa sendiri. Gimana sih cara aku ketika aku sendiri tuh harus gimana sih? Aku harus bisa memulai untuk untuk berbaur dengan teman seperti itu ya. Apakah kamu siap untuk melakukan homeworknya? Siap, Bu. Oke, baik. Nah, jangan lupa ya kerjakan homeworknya. Mungkin untuk sesi 1 dicukupkan sekian saja. Nanti kita kembali lagi untuk sesi kedua mungkin di 2 hari atau 3 hari ke depan. Homeworknya jangan lupa dikerjakan supaya kamu lebih cepat untuk perubahan untuk diri kamu sendiri, oke? Oke, Bu. Oke, nah untuk mungkin dicukupkan sekian saja untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.